dari Timur Tengah. Kok tumben, Pak? Mama, kita mesti berolahraga, Ma. Karena dengan berolahraga, badan kita akan menjadi sehat. Dan kita bisa bekerja dengan baik. Iya, Mama tahu. Tapi ini kan hari kerja. Papa biasanya olahraganya hari Sabtu sama Minggu. Wah, sekarang lain, Ma. Sekarang lain. Sekarang Papa mau intensif. Tahu nggak? Biar badan tuh kelihatan fit terus, sehat terus gitu. Dan tahu nggak, Ma? Pak Rukmana di kantor selalu bilang Papa, GSP, GSP. Apa itu GSP? Gendut sekitar perut. Oh. Hah, kebakaran. Maaf tadi tulang punggung nih. Saya kan udah sering bilang ini namanya waker. Kalau bunyi pencet aja bagian belakangnya pasti mati. Jangan gerabak-gerubuk gitu, kayak kesetanan aja. Aku kan bukan setan, tapi jin. Jadi mestinya keizinan dong, Bos. Sorry banget deh, soalnya aku kaget, Bos. Bos, ini kan udah siang, Bos nggak sekolah. Hah? Bener, Om. Aduh, udah kesiangan banget nih. Mandi dulu ah. Dasar manusia. Udah tahu nanti sore bakal kotor lagi. Pakai mandi lagi, mandi lagi. Mendingan kayak Ogut nih, bertahun-tahun kagak mandi, tetep aja keren, wangi lagi. Wangi berbau sih. Papa harum deh, nggak kayak biasanya. Sekali-sekali kan boleh, Ma. Dan ini kan parfum yang Papa beli di Singapura waktu itu. Mama lupa. Oh iya, Papa kayaknya pagi ini nggak sarapan deh, Ma. Loh? Habis sibuk di kantor dan udah telat nih. Jalan dulu ya, Ma. Ya, Mama. Ada sih. Ya, Papa. Makan, Ma. Nggak biasa-biasanya deh papamu kayak begini. Mungkin Papa lagi sibuk, Ma. Udah deh, kan nggak selalu Papa seperti itu. Emangnya kamu nggak mandi-mandi? Tuh, Ma. Si Jun ngomong sendirian. Aku selalu sayang padamu. Dan aku tidak akan pernah melupakan kamu. Loh, Jun, kamu itu kenapa sih? Ma, Jun ini lagi latihan acting, Ma. Jangan diganggu dong. Latihan. Biarin, sirik aja. Oke. Rada-rada nih anak. Masa main mata sama tembok? Dibilangin lagi latihan acting. Mbak di sini suka usil ya, Ma? Udah deh, kamu juga sih Jun, pagi-pagi udah pakai acting segala. Ayo sarapan. Pink nih ya. Iya dong, pasti pink. Da 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 da. Kalau nggak bisa Da, da, diem, da, gue da. jitak ya. Da 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 da. Nah, sekarang nyanyi deh. La 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 la. Suara siapa ya? Sorry, Bos. Kalau aku lagi suaraku kedengaran sama manusia, Bos. Bocor, Bos. Mbak Desi nggak tahu ya kalau Jun ini punya suara perut. Emangnya Susan aja yang bisa? Nih, lihat nih. Aku anak Indonesia, namaku Susan. Aku mengabdi pada Nusa dan bangsa. Kan? Nggak percaya sih. Kita mesti hati-hati loh. Hati-hati bagaimana? Ada penelitian kaum laki-laki di Jakarta. Yang mana ya? Ketinggalan zaman deh. Memangnya kenapa laki-laki di Jakarta? Menurut penelitian itu, 2 di antara 3 laki-laki Jakarta itu senang menyeleweng. Masa sih? Iya, apalagi sekarang sedang marak dengan istilah will. Apa itu Will, Mbak? Wanita idaman lain, alias teman kencan. Dan ada satu lagi. Terus ciri-cirinya laki-laki kalau punya hubungan intim dengan wanita lain itu apa, Mbak? Favorit alasannya tuh sibuk. Sibuk. Iya, sibuk rapat, sibuk meeting, pokoknya serba sibuk deh. Terus Dan ada satu lagi, apa, Mbak?
Biasanya bapak-bapak yang seneng sama cewek lain itu care banget penampilannya. Mereka jadi rapi, rajin olahraga. Wah, pokoknya penampilan nomor 1. Jeng. Aduh, maaf Mbak. Saya kok jadi melamun. Kata papa, orang yang takwa dan betul-betul dekat dengan Tuhan, ada yang bisa menghilang dengan membaca salah satu ayat, Om. Wah, asik banget ya kalau nggak bisa terlihat kayak gitu. Ya, kalau bos cuma ingin tidak terlihat oleh sesama manusia, itu sih gampang saja, bos. Wah, gimana? Gimana caranya, Om? Caranya, Hah? ngumpet aja dalam lemari. Wah, bercanda kamu. Kalau gitu juga saya bisa, Om. Sorry bos, aku cuma bercanda. Akan sampai waktunya nanti, aku akan mengajak bos jalan-jalan dan tidak terlihat. Ah, Om Jimna omong doang. Buktinya janji mau ngajak terbang sampai sekarang mana? Akan sampai waktunya, bos akan Om Jin ajak terbang sekaligus. Ya, tidak Rinto. terlihat, oke? Sekolah apa bulan madu? Sirik aja. Tau nggak? Sirik itu tanda tak mampu. Mbak Desi kalau ngomong sembarangan aja. Gini-gini Jun jadi rebutan cewek-cewek, tau nggak? Ember, kalau emang bener jadi rebutan cewek-cewek, kenapa sekarang nggak punya pacar? Emangnya kalau Jun pacaran mesti laporan dulu sama Mbak? Mendingan lu sekarang cepetan cari pacar tetep deh. Soalnya akhir-akhir ini gue lihat lu suka ngomong sendirian. Ntar jadi gila lagi. Ibu, Bapak bilang pulangnya agak malam karena beliau sibuk. Sibuk. Baik, terima kasih. Ini pasti si Claudia yang genit itu. Mas Bondan, rupanya kamu mulai main-main ya di belakang saya. Loh, kenapa mah? Kelihatannya lemes bener. Sakit ya mah? Iya, sakit hati. Sakit hati? Sakit hati sama siapa mah? Ya sama papamu itu. Dia sudah mulai main-main di belakang mama. Aduh, mama ngomongnya jangan kayak gitu dong mah. Kan kasihan papa mah. Papa pulangnya jangan malam lagi dong. Mama gimana sih? Papa kan lagi sibuk berat nih, banyak kerjaan. Kalau kerjaan selesai sore ya Papa pulang sore. Kalau kerjaan nggak selesai sampai malam ya apa boleh buat, Ma? Alah, paling ada. Bukan, kayak anak remaja aja, nggak percaya. Senyum dong, Ma. Come on. Nah, gitu kan manis. Kalah gula aren. Jalan dulu ya. Biasanya sih jam 12 udah datang. Sampai jam 1 belum datang juga. Ya, sabar aja deh. Mbak, kalau menurut Mbak, bener nggak sih Papa berbuat seperti yang dituduhkan Mama? Alah, nggak mungkin. Buktinya Rinto kan tetap setia. Iya sih, tapi coba deh Mbak tolongin. Ingetin Mama jangan curiga kayak gitu ke Papa. Bisa-bisa Mama malah sakit. Tunggu siapa, Des? Biasa, nunggu Rinto. Emang ada janji? Janji sih enggak, cuman biasanya kalau hari Selasa dia pulangnya cepat. Jadi suka nyamper ke sini. Setia amat. Tapi gimana ya? Gue sarankan enggak, anta gue dibilang tukang gosip lagi. Tunggu dulu. Ada apa sih? Tapi lo nggak boleh langsung cembokur ya. Kalau gua sih pantang tuh sama yang namanya cemburu. Oke, kemarin sore gue ngeliat si Rinto gandengan sama cewek lain di mall. Gua gak cemburu. Gue serius, Des. Gue ngeliat sendiri kok. Swear, gue cuma ngingetin lo aja, bukan ngomporin lo. 3 hari yang lalu, Des, Susi ngeliat Rinto nonton di bioskop 21 sama cewek yang rambutnya keriting. Pasti itu cewek yang pernah gue lihat itu. Tidak semua laki-laki. Ampun, Mbak. Halo, bisa bicara dengan Mas Bondan? Wah, Bapak sedang sibuk. Dia ada meeting. Mungkin sampai malam. Oke. Jangan-jangan benar apa kata Mbak Suryo. Akhir-akhir ini Mas Bondan memang kelihatan aneh. Ini anak, kalau pulang sekolah langsung pulang. Jangan kelayakan kemana-mana. Loh,
Kenapa anak mama? Kok kamu lesu kayak kurang vitamin gitu? Dia lesu, soalnya Rinto main sama cewek lain mah. Jun! Betul, Des. Iya, Ma. Rasanya belum lama kamu memuji-muji si Rinto itu. Katanya dia bukan tipe cowok yang suka main cewek. Ah, semua cowok sama aja, Ma. Mereka nggak bisa setia. Loh, kenapa? Mereka cuma bilang setia kalau di depan kita. Kalau udah lihat cewek lain, pasti kita ditinggalin deh. Tenang dong sayang. What happened, my baby? Sedih amat, Bos. Saya khawatir, Om. Soalnya Mama sekarang kelihatannya cemburu sekali sama Papa. Iya sih, Papa sering pulang malam. Ada tugas untuk Om Jin. Nah, sekarang gimana kalau kita selidiki apa yang sebenarnya terjadi, Om? Siapa tahu Papa yang mau benar-benar sibuk. Don't worry, kalau begitu, ayo sekarang juga kita ke kantor Papa Bos. Oke? Sama. Gawat tuh cewek. Tapi kagak denger suaranya, Om. Gampang, pegang saja jempol Om Jin, Bos. Boleh ya Pak, Claudia ikut? Emang kamu bisa main golf? Ajarin dong. Oke lah. Waduh, bisa kacau nih Om urusannya. Halo. Rinto di Des. Sorry Des ya, siang tadi gua nggak bisa datang. Soalnya mendadak sekali harus antar sepupu ke airport Des. Sepupu? Sepupu yang kemarin kamu gandeng di mall ya? Ya itu dia orangnya, keponakan bapak gua yang dari ujung pandang. Terus enak-enakan? Nonton di 21? Duh, jealous nih ya. Sorry Dedes, gua lupa sih cerita sama kamu. Loh, udah siapa? Iya, Papa jalan dulu ya. Nanti dari golf Papa langsung ke kantor. Ya, ada apa? Bilang sama Inem suruh buka pintu garasi. Ya, kayaknya Sama. udah di sana kok dia. Yaudah. Wah, kesiangan nih. Pasti Mbak Desi udah ditinggalin. Ya, Mbak Desi sih udah berangkat. Halo? Ya, halo. Claudia sudah datang? Belum, Bu. Katanya terlambat. Soalnya mana my bos seperti main golf. Tuh kan, bener kan apa saya bilang? Kenapa sih, Ma? Pagi-pagi udah ngubur ringan lah. Apa kamu main golf sama si Claudia? Loh, Mama tau dari mana? Naluri wanita. Udah mama mau nyusul ke sana. Hah? Wah, gawat nih. Ma, tunggu Ma, Jun ikut. Stop, Ma. Stop. Aduh, kamu ini gimana sih? Katanya mau ikut, sekarang mau turun. Anu mah, aduh Jun kebelet pipis nih, nggak kuat nih. Mama duluan aja ya, ntar Jun nyusul. Om Jin, kita mesti duluin Mama ke lapangan golf. Pegang pinggangku supaya bos tidak terlihat oleh orang lain. Oke? Pindah ke jalan kayak di mundur. Ya. Sekarang ganti kamu yang pukul. Ajarin dong Pak. Nah, itu mereka Om. Hah? Wah, gawat. Kalau Mama sampai tahu, ini cewek emang kebangetan Om. Tenang saja, bos. Ini adalah bagianku. Bos pegangan saja yang kuat. Iya. Wah, bos, ternyata ada jin pelet di dalam tubuh Claudia. Hah? Pantas bapak bos sampai tergila-gila dan lupa segalanya. Bos ngumpet sebentar, aku akan bereskan cecongok itu. Iya Om. Hei, jin pelet bengek, keluar kau dari dalam tubuh wanita ini. Sesama jin dilarang saling mendahului. Aduh Pak, tolong dong Pak. Iya. Kalau kau tidak mau keluar, aku akan paksa.
Dasar setan, ada aja akalnya untuk menyesatkan manusia. Tidak. Ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa, Pak? Saya sudah beristri. Aduh. Kurang ajar, hei. Sebelum Mama Bos datang akan kupindahkan dulu cewek ini. Saya dari sini. Hei, gading, ganti gerobak saya, gerobak saya, Kok malah kejar-kejaran sih? Mas! Kaki lain lagi mesra-mesraan sama si Claudia. Kok malah dikejar-kejar sih? Siapa itu? Oh, itu tukang rujak minta ganti, katanya dagangannya kena bola. Oh, tukang rujak Iya. toh. Ya wes tak ganti ya. Mas, Bang. Ini, Bang. Bang. Ini, Bang. Curang, mencroyokan. Bang. Ini, Bang. Tolong. Saya nggak bisa turun. Tolong. Kok saya dari sini? Kita telah menyelamatkan dunia dari perang dunia, Om. Iya. Nah, sekarang kita pergi deh. Udah telat di sekolah. Yuk. Oke, kendaraan ajaib siap menanti. Oke, Om Jin. Om, bener gak sih? Katanya makhluk jin itu paling takut ya kalau mau dimasukkan ke dalam botol oleh tukang tangkap jin. Walaupun jin itu bisa menembus benda keras atau benda apa saja, tapi dia tidak akan berdaya kalau terkurung di dalam kaca lengkung yang tidak ada udara bebas di dalamnya. Aduh, bisa gawat deh, Bos. Cilaka. Dan kalau terkurung dalam botol kan berarti terpenjara seumur hidup. Bisa keriting campur kering, Bos. Oh, begitu. Terus Om, kenapa sih botol Om Jin itu bisa menyedot makhluk gaib masuk ke dalamnya kalau tutupnya terbuka, Om? Itu karena kakekku membuat botol itu dari bahan yang khusus, dengan metode yang khusus. Des, Junaidi mana? Paling telat bangunnya mah. Hah? Kalau telat bangun bisa gawat. Bukannya akhir-akhir ini banyak ulangan dia? Udah, biar mama yang panggil deh. Pagi, Pak. Ma. Pagi. Jun, katanya kamu banyak ulangan, kok santai begitu? Si Jun emang dablek kayak gini mah. Ulangan gak ulangan, tetap aja kayak gini ini. Jun, kamu udah belajar belum? Udah kok, Ma. Pokoknya tenang aja, semuanya beres. Papa tau gak nih prinsipnya si Jun? Apa itu? Gini nih, belajar banyak, salah banyak. Belajar sedikit, salah banyak. Nah, mending belajar sedikit kan, jadi nggak rugi-rugi amat, ya nggak? Oh, enak aja. Enggak lah ya. Buktinya hasil rapot Jun kan selalu bagus ya, Ma? Ya udah, buktiin aja. Jun, kamu tuh harus rajin-rajin belajar. Kamu tuh anak laki-laki papa satu-satunya. Jangan bikin malu keluarga dong. Enggak kok, Pak. Jun nggak males belajar. Pokoknya ntar lihat sendiri deh. Jun akan buktikan nilai rapot Jun pasti akan bagus. Ya udah, nggak usah banyak ngomong. Ntar lihat aja. Om Jin, dalam kisah 1001 malam, Aladin kan bisa terbang dengan permadani. Iya emang, kenapa, Bos? Bisa nggak kamu menciptakannya? Ya, kecil, Bos. Itu kan memang keahlianku. Percuma dong, 3000 tahun bertambah botol. Lihat nih ya. Gila, Om Jin memang hebat. Silahkan naik, Bos. Wah, aman kan nih, Om? Insya Allah, asal jangan takabur. Wah, asik. Tapi jangan ngiri ya. Tepuk tangan dong. Asik. Wah, kalau ada yang tahu, banyak yang kepengen ikut ya, Om ya. Jangan takut, yang kepengen tunggu giliran aja. Kenapa akhir-akhir ini nilai matematik gue jadi jelek ya? Iya. Mbak Desi? Aduh, ulangan matematika dapat kursi terbalik. Mana dong? Sini. Kok dia rebus sih? Nih, hebat nggak ginkang gue?
Apaan tuh, Kang? Iya, ilmu meringankan tubuh. Cepat kilat gue terbang dan seret, kertas ini udah ada di tangan dia lagi. Alah, pokoknya gue mau lapor ke bokap. Nilainya 4. Biar nggak dikasih duit jajan, biar nggak boleh main, biar nggak boleh kemana-mana. Mbak Desi ini kayaknya turunan penjajah Belanda ya. Tukang adu domba. Biarin, pokoknya gue tetap lapor ke bokap deh. Tuh, apa aku bilang, kalau bos mengikuti nasihatku, pasti nilai bos akan tinggi. Udah deh, jangan terus bersedih bos. Tahu beres. Saya selalu gagal di matematika, Om. Ya, masa nilai sebegitu dibilang gagal? Lihat dulu dong. Loh, kok jadi 10? Nilai yang ada di situ sudah aku robah bos. Termasuk nilai yang ada di buku matematika guru bos. Rapi kan? Nah bos, bagaimana bos kalau sekarang kita main-main yuk? Enggak. Saya nggak mau dengan cara begini. Saya harus belajar lebih kelas lagi, Om. Karena lusa ada ulangan lagi. Ya susah deh, ditolong mau. Mau ke mall kek, ke jalan tol kek, pergi aja sendiri. Soalnya saya harus konsentrasi nih, Om, nih belajar. Aduh, nggak enjoy bos. Kalau saya sendirian nggak semangat dong. Tapi saya harus belajar, Om. Besok lusa saya ada ulangan susulan matematika. Kalau sampai gagal lagi, gawat, Om. Iya deh. Loh, ini Emir kenapa sih? Kok bergerak-gerak terus? Dan Junaidi bilang tidak boleh takut. Kalau kita takut, setannya tambah berani nakut-nakutin kita. Yes! Hei, mana? 6. Kamu ini apa-apaan sih, Nem? Anu Bu, saya ngejar ember ini. Lah wong ember gak apa-apa kok dikejar-kejar. Kerja mbok jangan main-main toh. Papa kayak bisa aja deh. Loh, Papa ini dari dulu udah terkenal jago tembak, Des. Kemarin talinya sangkar burung, Papa tembak kena putus. Hah? Itu kan tipis banget, Pak. Papa. Iya, tapi sasaran sebenarnya kan botol. Nanti sore Pak Jody mau ngajarin Papa nembak botol lagi. Wah, serius banget anak Papa ya. Gimana nggak serius kalau ulangan matematiknya dapat kursi balik, Pak? Ya, Jun? Bener, Jun. Bener, Mah. Tapi kan siang ini ada ulangan susulan, masih ada kesempatan. Dan Jun akan berusaha keras, Pak. Bagus. Itu baru namanya anak Papa. Senapan siapa sih itu, Pak? Senapan Om Jody dihadiahkan ke Papa. Siapa yang mau berangkat sama Papa? Desi, Pak. Yuk. Berangkat dulu ya, Mas? Ya. Berangkat dulu ya, Mas? Iya, Pak. Iya. Dah. Bu, nanti ubin itu dipel semua. Ya dipel dong. Kamu ini gimana sih, Nem? Habis saya takut, Bu. Kan kemarin embernya jalan sendiri. Ngaco aja kamu. Mana ada ember yang jalan sendiri? Emangnya ada David Copperfield apa? Iya, Bu. Kayaknya ada yang aneh nih di rumah ini. Kan gue udah bilang, Nam, lo gak usah takut. Kalau kitanya berani, setannya gak akan nakut-nakutin kita, Nam. Dan seperti yang sering dibilang Papa, orang yang dekat dengan Tuhan gak akan diganggu oleh hantu atau setan. Bos, belajarnya udahan belum? Lama amat sih. Udahin aja deh bos belajarnya. Kita main aja yuk. Bentar, Om. Ini masih ada 10 soal lagi. Bentar aja deh, Om. Kira-kira 2 jam lagi. Ya, 2 jam. Lama amat. Keburu keriput dong. Emangnya sekarang nggak keriput? Dikit. Udah deh, daripada boring begini, Om Jin main sendiri deh. Tapi inget ya, Om ya. Jangan iseng. Iya. Nah, sekarang aman nih. Udah gak ada setan. Apa sih sebenarnya ini ya? Aku jadi penasaran. Kok bisa meledak? Aneh. Manusia mainannya ada-ada saja. Wah, apalagi sih tuh?
Om Jin nih kalau main sendiri pasti bikin heboh. Kamu main senapan ya, Nem ya? Enggak, Bu. Bener, Bu. Kan ini ngepel di sini, Bu. Kok bisa meletus sendiri ya? Jangan-jangan papa salah naruhnya. Daripada bikin heboh terus bikin gua nggak konsentrasi, gua kandangin aja dia dalam botol ini. Hai, bos. Gimana Om mainnya? Enak? Ya begitulah, ada sih keributan kecil-kecilan, tapi bisa terkendali dengan baik. Hah? Botol apaan ini, bos? Ini botol istimewa Om. Wah, enak banget kalau kita ada di dalamnya. Ah, masa? Iya Om. Di dalam sini tuh ada mainan yang banyak banget. Hawanya dingin, sejuk banget. Mau nggak masuk ke dalam sini? Bener nih, bos. Bos lihat Cipoa kan? Ah, masa sih saya mesti bohong sama Om? Iya benar, swear Om. Ya, nih. Oke deh, bos. Beres. Mana mainannya? Kok kosong melompong begini? Bos nyebol aja kayaknya. Udah deh Om. Om tinggal aja di situ sementara. Soalnya kalau Om nggak diistirahatkan, pasti bikin heboh lagi. Saya kan perlu konsentrasi belajar Om. Aduh bos, bukan dong bos. Ini mau ngeceng ke mall nih. Aduh, mana udah ke salon tadi. Udah deh, ntar aja lagi. Sekarang istirahat dulu. Ya, keriput lagi deh nih. Dicium pacar ya? Lihat nih, Jun dapat nilai 10. Hebat nggak? Hebat. Hah? Kok nggak bisa kelupaan sih? Hah? Kenapa tuh? Lama-lama gue pikir ya. Loh, hah? Kemana botolnya? Wah, jangan-jangan diambil lagi sama si Inem. Wah. Nah, Aduh, kok lari kayak motor mabur gitu. lu lihat botol yang mereknya multi oil yang tutupnya merah itu? Kan gua taruh di tas meja belajar gue. Lu lihat nggak? Botol kecil yang jelek itu? Hah? Ya udah Inem tukerin sama abu gosok, Den. Hah? Aduh, Inem lu nggak bilang nama gue dulu sih. Ah, kacau nih. Kamar Denjun berantakan sih, jadi Inem beresin aja. Susah nyarinya lagi deh. Terus lu tukerin sama tukang abu gosok yang mana? Sama Pak Ahmad itu loh, Den. Terus yang juga lihat lewat lagi. Kacau deh. Ini gara-gara kamu tahu. Wah. Oke. Jadi semuanya Rp5.000 nih. Ya, bos. Hitung dulu. Oke, Bejo. Ini dipindah ke situ. Beresin dulu. Hah, Pak Ahmad, tadi si Inem ngasih botol gepeng yang tutupnya warna merah nggak? Wah, botol itu sudah saya serahkan ke penampungan. Hah? Ya ampun. Hah. Pak, saya mau nyari botol saya, Pak. Botol yang mana? Yang dijual sama Pak Ahmad. Ini yang dijual sama Pak Ahmad. Cari ya udah. Ada? Kok nggak ada sih, Pak? Emang botolnya gimana sih? Itu, Pak, yang botolnya gepeng, ada tulisan multi oilnya. Tutupnya warna merah, Pak. Jangan-jangan yang diberi sama penjuragan tadi. Hah? Juragan siapa, Pak? Ya ada tadi, ada gini loh ceritanya. Tadi ada orang kesini ngeborong botol, ya. Gaya pakaiannya sih seperti pemburu gitu. Saya nggak tahu namanya. Katanya botol-botol ini mau dipakai latihan nembak. Wah, gawat. Jangan-jangan diambil Pak Jody. Mungkin juga, mungkin Pak Jody. Ngomong-ngomong Dan, kenapa sih botol itu dicari-cari? Wah, itu botol istimewa, Pak. Semua permintaan kita bisa dikabulin. Botol ajaib dong. Iya. Aduh, saya juga mau cari botol ajaib itu ah. Siapa tahu saya bisa minta dijadikan konglomerat. Bosannya ya bercinta. Cinta itu nggak pernah hilang dari kehidupan manusia. Semua orang punya cinta. Dan yang lebih seru lagi, cinta itu unik dan banyak variasinya. Hah? Variasi? Iya, maksud saya setiap orang tuh punya pengalaman cinta yang berbeda-beda, Om. Nah, itu justru yang bikin cerita cinta nggak pernah membosankan. Alah, apa rumitnya cinta sih, bos? Dengerin nih, bos. Dua anak muda bertemu dan saling berkasih sayang, saling bercinta. Kemudian mereka nikah, rapi deh, sederhana kan, bos? Cinta itu nggak sesimpel itu. Contohnya gini, Om. Ada dua orang yang lagi pacaran, tapi satu ketika mereka marahan.
Kalau marah, putusin aja. Ending deh, Bos. Ah, marah itu kadang-kadang jadi tanda cinta, Om. Jadi bukannya malah putus kayak lagu Putus Lagi Cintaku, tapi malah tambah mesra. Sampai ketemu besok ya, Rin. Yuk, dadah ya. Kalau gini terus bisa gawat, Jun. Kenapa sih, Mbak? Akhir-akhir ini Mas cemburu banget sama Papa. Gak tahu deh. Ya mungkin karena akhir-akhir ini Papa sering pergi ke Singapura, Surabaya, Bandung. Tapi kan itu biasa, bisnis. Jun, tau nggak? Ini tuh mirip waktu kemarin gue ribut sama cowok gue. Sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi kita saling ngerasa kehilangan. Jadi akhirnya bertengkar. Padahal sih kita cinta banget. Terus, kok bisa akur lagi? Ya gue ngikutin kayak yang di film-film. Kita jalan berdua, berpikir tenang, terus berusaha nginget kenangan manis yang pernah kita bikin. Ya akhirnya sih akur lagi. Karena emang pada dasarnya kan nggak ada masalah. Cuma jealous sama takut kehilangan aja. Bos, bagaimana kalau kita ikutin jalan keluarnya Mbak Desi? Wah, boleh juga tuh. Apanya yang boleh? Kambuh deh sakit jiwanya. Kita berikan waktu ketenangan untuk Bapak dan gimana Ibu, kalau Bos. kita pergi dari Jadi rumah mereka ini? bisa saling Papa sama introspeksi Mama diri aja dan berduaan saling aja. bernostalgia, Bos. Aduh, satu-satu dong kalau ngomong. Loh, sorry Mbak. emang sakit jiwa nih anak. Gue kan dari tadi ngomong sendirian. Lu kira gue ngomong berdua apa? Abis, suara double stereo-nya kenceng banget sih. Jadi pengang nih. Gimana kalau kita pergi ke villa cowok gue aja? Mau nggak? Maunya tuh. Tapi demi kebaikan Bapak dan Ibu, Bos, itu ide boleh juga tuh. Ya deh, kita pergi ke sana aja Mbak. Kita bisa kok pergi sendiri, ya. Lagian kan nanti ada cowoknya Mbak Desi. Loh, bukannya malah nggak aman buat Desi? Papa langsung aja. Aman deh. Pokoknya Desi bisa jaga diri. Mama sama Papa nggak usah mikirin kita ya. Pergi dulu, Ma. Ya. Hati-hati ya. Pergi, Pak. Ya. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak kita udah besar-besar ya, Mah? Mereka kayaknya tahu kita habis bertengkar. Habis papa juga sih. Loh, kok aku lagi sih? Lihat deh, bunga-bunga itu indah sekali. Ya, seindah cinta saya padamu. Maafin ya, Mah, kalau akhir-akhir ini saya sering emosi. Siapa lagi sih itu? Gindo? Gindo mau nginep sini boleh nggak Om? Abis di rumah nggak betah. Boleh. Kamu bisa ke atas, ke kamar Junaidi. Asik, makasih Om. Aduh, Pak, si Gendon itu kan susah diatur. Duh, saya mesti bilang apa dong, Mah? Dulu waktu pertama kali saya datang ke Jakarta, Mas Johan itu yang menopang hidup saya. Biar aja, besok juga dia pulang. Sampai kemana kita terima? Sampai pegang tangan. Maafkan saya ya, Pak. Saya orangnya cemburuan. Saya tahu kok. Saya sangat mencin. Berisik banget tuh anak. Ih, kesel deh. Apa saya bilang, itu anak pasti bikin repot. Ayo Mbak, jogging biar sehat. Enggak, saya nggak bisa. Ayo, Saya nggak bisa. Mbak Des, Papa sama Mama sekarang udah akur belum ya? Tapi biasanya kalau dasar cinta mereka kuat, masalah segede apapun pasti bisa keatasi. Ya, mudah-mudahan aja sekarang mereka udah akur deh. Soalnya kalau masalahnya berlarut-larut, kitanya sendiri kan yang bakal kena getahnya. Yo, Ya enggak? Tapi feeling gue bilang sih, mereka udah pada akur tuh. Kayak peramal aja lu. Bener. Sekarang kan malam minggu, malam yang romantis, ya nggak? Yaudah, jalan dulu yuk. Iya. Loh. Kok pergi sih? Katanya mau jalan sama-sama. Kita cuma mau beli jagung bakar aja kok, ya. Udah lama kok Jun, ntar juga balik. Ya Sepi deh. Udah pergi ke sana beli jagungnya di Bandung. Biar lama sekalian. Sewot. Jaga telur aja deh, Jun. Dah. Yuk Jun.
Hilang deh suasana romantis. Sebel deh. Berisik. Rumah jadi kayak toko kaset. Wah, ada musik setan. Ya, tumben di rumah Mbah ada setannya. Ayo tebak-tebakan. Tebakan apaan? Sekarang siapa coba yang bakal bukain pintu? Pasti Mama. Soalnya gue yakin Mama pasti cerah ceria hari ini. Salah, bukan Mama, tapi Papa. Gue pasti menang. Papa nih yang buka. Alah, pasti Mama. Gue deh yang menang. Lihat aja. Loh, kenapa, Ma? Iya, kenapa sih? Papa sama Mama udah akur kan? Loh, kok jadi kacau begini? Tuh, siapa yang pasang musik keras-keras? Hai, lo apa-apaan sih, Gin? Gue lagi asik nih. Mau gabung? Yuk. Irama apa itu? Kok kayak lagu perang di negeri, Om? Tapi boleh juga sih. Aduh, kok dimatiin sih? Gindo kan lagi latihan buat kode coding CRT. Nggak ada kontes-kontesan. Semua orang nggak bisa tidur gara-gara kamu, tahu? Mana sih? Tapi Mbak, Udah deh. Mendingan sekarang kamu istirahat di atas sana. mini komponya? Udah disita untuk negara, nggak ada. Mana? Dasar si Gindo Sableng. Papa sama Mama jadi sengsara dia nggak bisa tidur. Tolongin mereka deh, Jun. Kan kasihan tidur di sana. Ya udah kalau gitu, sekarang Mbak ambil air minum buat mereka, ya. Air minum? Oke. Om, mendingan sekarang Om pindahin mereka ke kamar atas, ya. Beres, Bos. Cemen. Loh, Papa sama Mama mana? Udah Jun pindahin tadi ke kamar. Gak mungkin, kok cepet amat. Ini air putih buat siapa? Ya buat Jun. Ongkos mindahin, Mbak. Rese kamu, suka bikin bingung aja. Papa sama Mama udah akur lagi. Iya. Akur sih akur, tapi belum optimal. Masih ada gangguan dari si Gindo itu. Tenang deh, Pak. Si troublemaker udah diberesin, ya nggak? Iya, Pak. Dan lagi tape komponya udah kita beresin, udah kita sita. Wah, tape komponya diambil lagi sama si Gindo. Om, kerjain tuh anak, bandel amat. Ini anak mestinya berbakat loh, Mah. Iya, bisa diorbitkan jadi penari boleh kita hormatin sih lewat, Mah. Ayo, geber terus, Gin. Kejebur, Pak. Aduh, saya serasa mau mati, Om. Kamu hebat, Gin. Wah, boleh. Saya kapok, nggak mau jujing-jujing lagi. Kok kapok? Saya serasa melayang-layang. Gindo, maaf. Udah nggak ganggu Om dan Tante di sini. Rumah ini angker. Lebih baik Gindo pulang aja. Yuk, Jun, Des. Angker? Rumah ini kuburan apa? Heran tuh anak, kenapa bisa berubah mendadak kayak gitu? Udah sadar kali dia. Yang penting malam ini kita bisa tidur dengan tenang, Pak. Iya dong. Loh, suara apa lagi tuh? Jangan-jangan inem, Pak.
Konslet kali, Pak. Om Jin, ngapain sih ikutan joget kayak gini? Ayo bos, ikut jogging bos. Udah deh, ntar lagi aja jogetnya. Berisik nih. Aku nggak bisa berhenti deh bos. Bos, ayo dong, enak banget sih musiknya, ayo dong. Nah udah. Jun. Ngapain kamu? Sih Jun, masa jogging sendirian? Gua ikutan ah. Ya.